jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sudah berada pada malam tanggal ke-14 dari bulan Sya'ban. Insyaallah besok malam adalah malam ke-15 pertengahan bulan Sya'ban yang selalu kita sebut dengan malam nisfu Sya'ban, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban memiliki kelebihan dari rata-rata setiap malam di bulan Sya'ban. Walaupun malam-malam bulan Sya'ban itu sendiri selama satu bulan adalah malam yang memiliki kelebihan dibanding dengan malam-malam lainnya, kecuali malam Lailatul Qadar yang masih di atas malam nisfu Sya'ban tersebut. Ada apa di malam nisfu Sya'ban itu sehingga lazim bagi kita menyelenggarakan satu tuntunan ibadah di malam nisfu Sya'ban tersebut. Bahkan populer sekali bagi kita betapa puasa sunat di hari nisfu Sya'ban tersebut pun kayaknya jarang sekali ditinggalkan oleh orang-orang yang gemar meningkatkan dan menambah amal-amal ibadah mereka. Yang pertama, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ada melihat beberapa hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang bersumber dari istri beliau sendiri, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada hadis dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan lain-lain sebagainya. Yang hadis itu diantaranya ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam hadis yang lainnya. Salah satu di antaranya yang tertera atau teriwayatkan di dalam hadis tersebut adalah bahwa Siti Aisyah mengatakan suatu malam dia kecarian dengan Rasulullah. Dilihatnya di sebelahnya di tempat tidur mereka Rasulullah tidak ada. Lalu Aisyah pun mencari Rasulullah. Begitu dia temukan Rasulullah, Rasulullah berada di dekat penguburan Baqi. Nah, jadi yang sudah pernah ke Masjid Nabawi, ke penguburan Baqi bisa terbayangkan dari tempat dimakamkannya Rasulullah itu dulu rumah. Jadi rumah Rasulullah dulu dijadikan menjadi tempat kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat kita berziarah itu dari situlah. Aisyah mencari Rasulullah, lalu ketemu dengan Rasulullah di dekat kuburan Baqi. Berarti di luar Masjid Nabawi sekarang, sebelah belakang bahagian kiri. Nah, maka dari itu tidak terlalu jauh Aisyah menemukan. Lalu ditanya oleh Aisyah, sedang apa engkau di sini ya Rasulullah? Kenapa, kata Rasul? Aku pikir engkau mendatangi istrimu yang lain. Nah, dari sini nampak Aisyah itu cemburuan sama Rasulullah. Dia takut karena malam itu harusnya Rasulullah sama dia, tapi kehilangan dari tempat tidurnya. Diduganya nih Rasulullah ini ke tempat istri yang lain. Lalu dicarinya, itu tadi ketemu di dekat kuburan Baqi. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, apa yang sedang kau lakukan ya Rasulullah? Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak ada doa yang dipanjatkan pada malam hari ini kecuali doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Ini dijadikan dalil oleh para ulama kita bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam mustajab untuk diijabahnya, untuk dikabulkannya doa-doa hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kalau kita terbiasa mengamalkan
Ya, setelah membaca surah Yasin yang pertama berdoa, kemudian setelah membaca surah Yasin yang kedua berdoa, setelah membaca surah Yasin yang ketiga berdoa, maka tingkatkan keyakinan kita bahwa doa di malam itu bukan doa sembarang doa. Maka itu jangan berdoa sembarangan, karena doa malam itu bukan doa sembarang doa. Maka berdoalah, berusaha sesuai dengan tuntunan, bersungguh-sungguh meminta sesuatu kepada Allah. Bahkan kita istimewakan doa kita di malam hari itu sangat-sangat berharap untuk dikabulkan oleh Allah. Karena kata Nabi tadi, malam hari itu tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang menilai. Kalau ada pernah nisfu Sya'ban yang kapan tahun-tahun sebelumnya tidak juga dikabulkan oleh Allah, maka bukan malam nisfu Sya'bannya yang keliru dan salah, tapi periksalah bagaimana yang berdoa itu. Apakah betul malam hari itu dia berdoa dengan sungguh-sungguh atau tidak? Apakah malam hari itu dia berdoa mengikuti tuntunan tata cara berdoa yang sebaik-baiknya seperti apa atau tidak? Maka lebih cenderung kepada yang berdoa itu kalau bisa kita upayakan pemahamannya, keyakinannya, tata caranya dapat dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Kemudian ada hadis yang kedua yang saya lihat itu menerangkan dan menjelaskan bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, pada malam hari ini, yang dimaksud malam nisfu Sya'ban, pada malam hari ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang maha melihat, Allah yang maha menatap, Allah yang maha memperhatikan. Tapi di malam hari ini tatapan Allah lebih istimewa. Perhatian Allah kepada hamba-hambanya itu lebih lagi istimewanya. Maka dari itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak amal ibadahnya ketika itu. Apalagi kita tahu memang bukan hanya di malam nisfu Sya'ban, begitu masuk bulan Sya'ban Rasulullah meningkatkan amal ibadahnya, bahkan mengalahkan bulan Rajab yang di situ juga kita dianjurkan meningkatkan dan memperbanyak amal ibadah kita. Hadis banyak menerangkan, termasuk Aisyah sendiri yang menerangkan bahwa tidak pernah ada ibadah Rasulullah sebanyak di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, kecuali yang mengalahkan puasa Rasulullah, ibadah Rasulullah di bulan Sya'ban hanyalah ketika beliau berada di bulan Ramadan. Maka dari itu ini juga dijadikan dalil oleh para ulama untuk menuntut kita memperbanyak amal ibadah di malam hari itu, bahkan meningkat lebih dibandingkan malam-malam lain dari malam-malam bulan Sya'ban kita. Maka ada jemaah yang bertanya sama saya, Ustaz, adakah dalilnya kita disuruh baca Yasin di malam nisfu Sya'ban? Saya bilang ayat Al-Qur'annya tidak ada, hadis Nabi-nya khususon tidak ada. Tapi jangan dipahamkan secara khusus surah Yasin. Pahamkan tadi dalil secara umum bahwa Rasulullah menganjurkan memperbanyak amal ibadah. Baca Quran amal ibadah atau tidak? Perbanyak. Surah Yasin itu Al-Quran atau tidak? Al-Quran. Satu huruf dari surah Yasin pahalanya berbeda apa sama ketika kita membaca surah dan ayat-ayat yang lain satu hurufnya? Sama. Awas tuh. Karena saya ada melihat ada orang yang tidak pernah sama sekali membaca Yasin, bahkan ada ketidaksukaannya kepada surat itu gara-gara tidak suka sama kawan-kawannya yang sering baca Yasin. Ini orang kalau dibiarinnya
dia bisa menjadi anti kepada salah satu ayat Al-Quran. Kalau ada orang yang senang suka dengan salah satu ayat Al-Quran, maka yang senang itu walaupun dengan satu surah dalam Al-Quran saja lebih baik daripada orang ada yang anti walau cuma satu dari surah Al-Quran. Saya pernah diundang orang beri tausiah. Sebelum tausiah, rupanya mereka biasa baca Yasin dulu. Tapi di rumah yang satu ini, tuan rumah pembawa acara mengumumkan, malam hari ini kita tidak seperti biasanya membaca surah Yasin, tapi malam hari ini kita akan membaca surah Ar-Rahman. Ya sudah, kalau yang lain disebut Yasinan, dia disebut Rahmanan. Kalau dia baca surah Al-Waqi'ah, namanya Waqi'ah. Enggak sadar. Ada orang yang seperti itu, sampai dia tidak suka membaca surah Yasin ini gara-gara dia tidak suka dengan kawan-kawannya, orang-orang tetangganya yang senang Yasinan, yang senang membaca surah Yasin. Nah, jadi memahamkannya itu dengan syarah. Ya, dengan syarah. Makanya ada musabaqah syarhil Quran. Artinya menjabarkan isi kandungan Al-Quran. Tidak boleh memahamkan Al-Quran itu dengan kacamata kuda. Disuruhkan banyak ibadah. Maka kita tanya tadi, baca Quran ibadah atau bukan? Ibadah. Surah Yasin itu Al-Quran atau bukan? Al-Quran berarti ibadah. Kok baca 3 kali? Nah, 1 kali saja sudah berpahala, apalagi 3 kali. Setelah itu kan nisfu Sya'ban itu dimulai dari masuknya waktu maghrib. Jangan ada yang begitu masuk waktu maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Oh, salah dia, walaupun waktu nisfu Sya'ban sudah masuk. Utamakan dulu yang wajib, utamakan dulu yang fardu. Maka walaupun sudah masuk dalam nisfu Sya'ban, nomor 1 fardu dulu, sholat fardu maghrib. Selesai sholat fardu maghrib, barulah tuntunan beribadah dilakukan satu. Selesai sholat isya-nya fardu, utamakan juga lagi. Setelah selesai sholat isya, langsung sampai malam, sampai datang waktu subuh, lanjut dengan puasa di nisfu Sya'bannya. Ibadah-ibadah itu diperbanyak. Jadi tidak hanya di masjid saja sampai waktu sholat isya saja. Saya ditanya jemaah, Ustaz, adakah disuruh bawa makan makanan ke masjid? Adakah disuruh ke masjid, Ustaz? Ada yang bertanya seperti itu. Ke masjid ibadah atau bukan? Ibadah. Kan disuruh tadi memperbanyak ibadah. Lalu ada orang bilang, percuma dia kalau cuma malam nisfu Sya'ban saja dia ke masjid. Ada orang yang begitu pendapatnya. Kalau kita bilang, jadilah setahun sekali dia ke masjid, jadilah. Kenapa? Karena memang ada orang yang seperti itu. Kalau sama kita kan sudah yang menjadi amalan harian kita ke masjid ini. Tapi ada orang yang 1 kali 1 hari susah sama dia ke masjid. Ada orang yang sepekan sekali pun susah ke masjid. Jumat pun dia bisa datang, jadilah. Ada orang sebulan sekali tak ada injak-injak masjid. Ada orang setahun sekali baru dia datang ke masjid. Sampai di masjid heran dia, udah berubah ya mihrab kita, warna catnya sudah ganti ya, sudah ada ini. Jadi heran dia, kenapa? Karena lama tidak ke masjid. Minimal malam hari itu ulama tadi itu bijaknya ulama itu ajak mereka beribadahnya ke masjid. Makanya yang gak pernah ke masjid pun pada malam nisfu Sya'ban dia datang, biarin dia datang. Sekali pun dia datang, jadilah. Habis itu tak datang lagi. Tapi kita jangan ikut pula kayak dia, berubah jadi setahun sekali, sebulan sekali, sepekan sekali baru ke masjid. Kalau bisa, mereka itulah yang berubah seperti kita. Ustaz, adakah disuruh bawa makanan? Ini belajar agama kayak kacamata kuda tadi. Syarahkan dia, jabarkan dia. Dalilnya tadi
dalil utama secara umum tingkatkan amal ibadah. Sedekah ibadah atau tidak? Sedekah itu ibadah. Kalau yang dibawa itu nasi, sedekahkan sama orang, dia sedekah kan? Kalau sedekahnya pakai kue, itu sedekah bukan? Sedekah. Kalau yang dibawanya nasi urap, nasi anjang, itu sedekah bukan? Sedekah. Yang dibawanya pakai ikan asin kresek tambah kerupuk, benar? Biasanya di Susaman itu kayak gitu menunya. Mana ada yang berani bawa kari kambing? Coba sekali ada yang berani. Malam nisfu Sya'ban dari saya 1 ekor kambing. Nanti dibawa ke masjid. Wah, lebih ramai lagi yang datang. Ya. Jadi disuruh bersedekah sebanyak-banyak, bukan cuma itu. Kalau malam hari itu ada orang ke masjid tidak bawa makanan tapi dia bawa duit untuk sedekah, boleh kan? Termasuk sedekah kan kalau dibawa duit? Sedekah. Besok tok amal tetap jalan padanya. Mana tahu ada yang bawa duit. Perbanyak amal ibadah, perbanyak sedekah. Termasuk baca Quran tadi, pandang sebagai memperbanyak ibadah. Baca Quran adalah ibadah. Surat apapun yang dibaca adalah ibadah. Berapa banyak pun ayat yang dia baca adalah ibadah. Yang malam hari itu mau menghatamkan, lebih baik. Yang hari itu lebih dari surah Yasin dia baca, terserah, lebih baik. Jadi tuntunan ulama diajak baca Yasin. Kenapa? Itu yang mudah bagi sebahagian kita. Lalu kalau ada yang nanya, kalau Yasin pun dia tidak bisa, apakah baca kulhu dia pada malam hari itu termasuk ibadah? Ibadah. Kulhu itu ayat Quran dah. Kita baca Yasin sampai 83 ayat kali 3. Dia terus menerus. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Enggak capek-capek dia ulangnya. Begitu kita 3 kali baca Yasin, shadaqallahul azim. Dia pun shadaqallahul azim. Berapa ratus kali itu kulhu dia baca. Apakah ketika malam itu dia beribadah, memperbanyak baca Quran? Beribadah. Maka jangan sempit-sempit amat. Malam nisfu Sya'ban semua bawa kurma ke masjid, ikut Nabi. Allah. Tidak. Semua yang bermakna sedekah bawalah pada malam hari itu. Kenapa Allah memperhatikan hamba-hambanya secara khusus di malam hari itu? Ini yang pertama, yang menjadi dalil bagi kita meningkatkan amal ibadah pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Kemudian ditanya oleh jemaah juga, apakah ada puasa khusus nisfu Sya'ban Ustaz? Saya bilang tidak. Lalu kenapa kita dituntut berpuasa di nisfu Sya'ban? Sayang kalau tidak puasa. 15 Sya'ban itu termasuk hari Ayyamul Bid. Tidak di nisfu Sya'ban saja, tanggal 15 setiap bulan itu disunatkan berpuasa. Yaumul Bid namanya. Apalagi di nisfu Sya'ban yang kita bilang bulan istimewa. Mau tak puasa pula. Bulan yang lain tiap tanggal 15 puasa, tiap tanggal 15 puasa. Begitu nisfu Sya'ban, karena tidak suka sama orang yang beramal nisfu Sya'ban, dia pun tidak puasa. Bengkok namanya. Puasa. Kata ulama, kalau kau niatkan Ayyamul Bid atau hari itu misalnya jatuh hari Senin atau hari Kamis, semakin banyak manfaatnya. Kalau tidak, maka kata ulama, puasamu hari itu menjadi puasa sunat mutlak. Tapi mutlaknya tidak seperti puasa mutlak biasa. Karena hari itu adalah hari yang dimuliakan. Bulan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka puasa sunat pada tanggal 15 di bulan Sya'ban itu puasa sunat mutlak yang dikerjakan di bulan yang memiliki kelebihan dibanding dengan bulan-bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Perbanyak amal ibadah. Bawa sedekah, jangan sedikit-sedikit ke masjid, banyak bawa. Ini kadang-kadang udah bawanya sedikit, diletaknya pas di depan dia.
Nanti begitu orang makan, nah dia pun diambilnya punya dia. Awas, urus siku nanti. Urus siku tahu kan? Nanti itu komponen pula nanti. Punya sendiri. Sedekahkan, niat sedekahkan. Mau pakai ceper, mau pakai baki, mau pakai talam, mau pakai tampah kata orang. Mau pakai apa lagi? Itu pelit amat. Kalau pakai berkat cuma segini bungkus berkatnya. Itu porsi satu orang. Lebih dari itu, jangan porsi satu orang kasih. Banyak-banyak. Niatnya sedekah. Di bulan yang dimuliakan, di malam yang dimuliakan itu. Wah, luar biasa. Banyak-banyak bersedekah di malam itu nanti, di hari itu. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita tak makan kita punya sendiri, nanti punya orang dia sedekah sama kita. Dia berpahala bersedekah, kita berpahala memakan sedekah dia. Kita berpahala dengan sedekah kita, orang pun berpahala nanti dengan sedekah kita itu. Kasih yang enak-enak, kasih yang banyak-banyak, semakin baik. Kemudian ringkas saja karena waktu sudah tidak memungkinkan. Di malam nisfu Sya'ban itu dalam satu riwayat itu kita lihat, bisa kita baca bahwa di malam itu malaikat Raqib dan Atid menyerahkan catatan amal-amal kita selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Itu maka kaitan dengan anjuran banyak beribadah tadi. Ketika itu amal kita 1 tahun diserahkan kepada Allah, lalu kita malam hari itu meminta supaya amal kita 1 tahun itu diterima oleh Allah. Dan kita meminta kepada Allah agar setahun ke depan nanti Allah berikan kita kekuatan lahir dan batin untuk beribadah yang lebih baik lagi dari yang 1 tahun itu. Kalau bahasa kita nih, malaikat menyerahkan kepada Allah, ya Allah, ini catatan amalan si fulan selama 1 tahun. Pakai syarah, ya, pakai pemahaman kita lagi. Lalu Allah kalau dia berdialog dengan malaikat, Allah akan bertanya, wahai malaikatku, ini catatan si fulan yang kau serahkan ini kepadaku malam hari ini, dia sedang ngapain sekarang? Oh, dia sedang di masjid, ya Allah. Wah, nilainya beda-beda. Dia malam hari ini sedang di masjid, ya Allah. Dia sedang baca Quran, dia sedang berdoa bersungguh-sungguh kepadamu. Dia minta, dia berharap agar amalnya ini engkau terima, ya Allah. Kan lain itu, Pak. Kalau begitu laporannya. Tapi kalau laporannya, wahai malaikatku, ini yang kau serahkan catatan amalnya ini, dia sedang ngapain sekarang? Oh, dia baru saja, ya Allah, baru saja digunjingkan orang, karena dia menyamakan suara panggilan adzan dengan suara gonggongan anjing, ya Allah. Ini ridho atau murka yang datang? Awas, malam hari itu jangan bikin macam-macam. Bikin yang terbaik agar lebih mengundang simpati ridho Allah kepada kita. Jadi yang ketiga apa yang keempat? Yang terakhir, di malam hari itu Allah akan menetapkan catatan perjalanan kehidupan kita setahun ke depan sampai kepada nisfu Sya'ban ke depan di qada. Dalam catatan qada di lauh. Kita tidak tahu di mana itu tempatnya, karena kita langit pertama pun nggak tahu, kedua nggak tahu, ketujuh apa lagi, Sidratil Muntaha apa lagi, Mustawa apa lagi, makin nggak tahu kita. Tapi kita yakin itu ada namanya lauh. Lauh itu tempat catatan. Kalau bahasa sehari kita, nasib kita 1 tahun ke depan. Nasib kita 1 tahun ke depan, nasib nisfu. Nasib kita 1 tahun ke depan dicatat di sana, pencatatnya kolam namanya. Jadi lauh itu makhluk Allah tersendiri, kolam itu makhluk Allah tersendiri. Kolam mencatatnya, tempat mencatatnya namanya lauh. Lauhil mahfud kata kita. Mahfud itu artinya terpelihara. Catatan yang terpelihara di sana. Di sana berisi perjalanan kehidupan kita ke depan. Maka di sana sudah ada
bulan depan kita kayak apa, kayak mana, di mana, dan seperti apa sudah ada di sana. Bulan depannya lagi, apa yang akan kita alami itu sudah ada. Makanya di malam hari itu, di antara doa-doa kita adalah memohon kepada Allah agar kalau ada catatan di qada saja yang tidak baik dalam perjalanan hidup kita, kita minta kepada Allah dengan kekuatan doa dan dengan kekuatan amal ibadah malam hari itu. Ya Allah, takdirkanlah yang baik-baik untuk hamba ya Allah. Kalaupun di sana ada takdir yang tidak baik, minta itu kepada Allah. Karena kita tidak tahu nih, siapa yang murtad nanti 3 bulan lagi, siapa yang murtad nanti 6 bulan lagi, siapa yang murtad nanti sekian bulan lagi. Minta sama Allah takdir yang baik-baik, jangan takdir yang buruk seperti itu. Kalau di sana ada catatan akan murtad dia nanti di tanggal sekian bulan sekian di tahun ini, dengan kekuatan doa, dengan kekuatan amal ibadah, Allah berkuasa bisa merubah qada itu, catatan itu menjadi takdir yang terbaik sama kita. Qada masih bisa dirubah, sementara kalau sudah jadi takdir tidak bisa lagi berubah. Maka sebelum jadi takdir, dengan kekuatan doa kita, keyakinan kita kepada Allah, sayangnya Allah sama kita, kita minta agar Allah memberikan yang terbaik sama kita. Maka dari itu, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita perbanyak amal kita. Besok malam melebihi malam-malam yang lain. Istimewakan besok malam melebihi malam-malam yang lain. Pulang dari masjid, lanjutkan di rumah. Mau baca Quran lagi, mau berzikir lagi, mau bertasbih lagi, mau sholat malam lagi. Lakukan pada malam hari itu. Di siang harinya berpuasa. Sambil berpuasa, lakukan lagi kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya, dengan makna kebaikan seluas-luasnya. Asal kebaikan, asal amal ibadah, lakukan dan kerjakan. Itulah yang dituntunkan oleh Nabi kita kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan lahir dan batin. Allah sampaikan umur kita sampai malam besok. Karena nggak tahu kita ini di qada ini besok ada yang meninggal apa enggak? Ada enggak kira-kira besok yang meninggal? Ada enggak kira-kira besok yang meninggal? Ada, tapi entah di mana. Ada yang meninggal besok tapi entah di mana. Kita minta Allah sampaikan umur kita sampai malam besok, punya kekuatan lahir dan batin, bisa beribadah di malam nisfu Sya'ban dan bisa beribadah di hari nisfu Sya'ban tersebut. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah. Tetap tidak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada